Halo, assalamualaikum. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kita berjumpa lagi. Kali ini saya membahas materi bab 4, yakni fluida dinamis. Pernahkah kamu menyiram bunga di halaman rumah dengan menggunakan air dalam selang? Nah, saat kamu menyiram tanaman yang jauh dari jangkauan kamu, apa yang kamu lakukan agar tanaman bunga bisa tersiram oleh air tadi? Nah, tentu saja dengan cara kamu menekan ujung selang agar airnya mengalir lebih cepat dan jangkauannya semakin jauh. Nah, peristiwa itu merupakan salah satu contoh dari penerapan hukum kontinuitas dari materi fluida dinamis ini. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, kalian harus tahu dulu apa itu fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang bisa berupa zat cair atau gas yang bergerak, memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu, tidak mengalami perubahan volume, tidak kental dan tidak turbulen, atau tidak mengalami putaran-putaran. Kemudian bagaimana yang dikatakan fluida dinamis itu? Ya, ini yang pertama tidak kompresibel, yaitu jika diberi tekanan maka volumenya tidak berubah. Kemudian yang kedua, tidak mengalami gesekan, yakni saat mengalir gesekan fluida dengan dinding dapat diabaikan. Yang ketiga, alirannya stasioner, yakni tiap paket fluida mempunyai arah aliran tertentu dan tidak terjadi turbulensi atau pusaran-pusaran. Berikutnya, alirannya tunak, yakni aliran fluida mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu. Selanjutnya ada dua jenis aliran fluida. Yang pertama, aliran laminer, yaitu aliran di mana paket fluida meluncur bersama dengan paket fluida di sebelahnya, di mana tiap jalur paket fluida tidak berseberangan dengan jalur lainnya. Yang kedua, aliran turbulen adalah aliran di mana paket fluida tidak meluncur bersamaan dengan paket fluida di sebelahnya. Tiap jalur paket fluida bisa berseberangan dengan jalur lainnya. Berikut adalah beberapa rumus dari konsep fluida dinamis. Asas kontinuitas menyatakan debit air yang mengalir di setiap titik sepanjang aliran air dalam selang atau pipa selalu konstan. Rumus debit air Q sama dengan V per T atau A dikali V. Hubungan antara tekanan dengan kedalaman fluida pertama kali dikemukakan oleh Bernoulli. Menurutnya, semakin besar kecepatan fluida, tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil kecepatan fluida, tekanan yang dihasilkan semakin besar. Pernyataan ini selanjutnya lebih dikenal sebagai hukum Bernoulli atau asas Bernoulli. Beberapa penerapan lain yang berhubungan dengan fluida dinamis dapat dijelaskan sebagai berikut. Tahukah kamu mengapa tandon air diletakkan di atas? Pada dasarnya, tandon air itu menerapkan teorema Torricelli, di mana tekanan yang terletak di permukaan air dan yang terletak pada lubang tangki dianggap sama dengan tekanan atmosfer. Kemudian, diameter lubang kebocoran tangki memiliki diameter sangat kecil dibandingkan diameter tangki, sehingga kecepatan fluida dalam tangki dapat diabaikan dan kecepatan fluida pada lubang kebocoran itu bernilai sangat besar. Kecepatan fluida yang keluar dari lubang tangki kebocoran dirumuskan sebagai berikut. Efek Venturi terjadi ketika fluida mengalir melalui pipa berdiameter lebar menuju pipa berdiameter sempit pada ketinggian yang sama, H1 sama dengan H2. Dalam kehidupan nyata, venturimeter digunakan untuk menghitung laju aliran air yang mengalir dalam pipa, misalnya dimanfaatkan oleh perusahaan air minum. Selain itu, venturimeter dapat digunakan untuk menghitung laju aliran minyak yang digunakan oleh perusahaan minyak. Sedangkan kalau pada bidang kedokteran, venturimeter ini digunakan untuk mengukur laju aliran darah dalam arteri. Tabung pitot merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran gas atau udara. Alat ini dilengkapi dengan manometer raksa. Pesawat terbang dapat terangkat ke udara karena kelajuan udara yang melalui sayap pesawat bagian atas lebih besar daripada bagian bawah. Sementara itu, tekanan bagian atas sayap pesawat terbang lebih kecil daripada tekanan bagian bawah sayap pesawat terbang. Persamaan gaya angkat pesawat terbang dapat dituliskan sebagai berikut.
Oke, kita ke contoh yang pertama, yaitu menentukan massa dari air ya. Dari soal diketahui luas terowongan air A sama dengan 2 meter kuadrat, kemudian dilewati dengan kecepatan 2 meter per sekon, Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, dan dalam waktu 2 menit. Itu kita rubah ke sekon ya, 2 kali 60 sekon sama dengan 120 sekon. Nah, berapa massa air yang dapat ditampung dalam waktu 2 menit itu ya? Jadi M sama dengan berapa gitu. Dari besaran-besaran yang diketahui, maka penyelesaiannya itu dari rumus debit air, yaitu sama dengan volume per waktu atau sama dengan luas dikali kecepatan ini. Nah, dari sini kita bisa tuliskan, berarti P sama dengan kita tuliskan dulu ini ya, A dikali P sama dengan volume per T. Jadi yang P kecil kecepatan, yang P besar volume ya. Kemudian kita bisa dapatkan P sama dengan A dikali V dikali T. Nah, ini kita langsung masukkan 2 dikali 2 dikali 120, kita dapatkan 480 meter kubik. Nah, setelah kita dapatkan volume, kita bisa cari massa dengan rumus Rho dikali V. Dari besaran yang diketahui bahwa Rho itu 1000, kemudian 1000 kg per meter kubik dikali 480 meter kubik, maka didapatkan 480.000 kg. Ini massa air yang didapatkan dalam waktu 2 menit sebesar 480.000 kg. Oke, kita ke contoh 2 ya. Nah, kita tuliskan dulu yang diketahui dari soal. P1 sama dengan 10 meter per sekon, kemudian D1 nya 20 cm, kita ubah ke meter, bagi 100 0,2 meter, kemudian diameter pada pipa kedua 40 cm, kita ubah ke meter 0,4 ya. Kemudian tekanan pada P1 nya sama dengan 2 kali 10 pangkat 4 Pascal ya. Terus beda tingginya delta H sama dengan 2 meter. Yang ditanyakan adalah P2 nya sama dengan berapa Pascal ya. Nah, diketahui bahwa Rho nya sama dengan 1000 kg per meter kubik dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini kita selesaikan dari asas kontinuitas. Persamaan kontinuitas itu diperoleh A1 P1 sama dengan A2 P2. A1 nya ini A sama dengan 1/4 pi D kuadrat ya, ini. Berarti A1 1/4 pi D1 kuadrat dikali P1 sama dengan 1/4 pi D2 kuadrat dikali P2. Ini P1 ya. Ini kita coret, ini juga kita coret, maka sisa ini ya, D1 kuadrat P1, D2 kuadrat P2. Maka P2 sama dengan D1 per D2 kuadrat dikali P1. Tidak terbalik, tidak ya, dikali P1 ya, D1 P2 sama dengan D1 per D2 kuadrat dikali P1, maka sama dengan D1 nya 2 kali 10 pangkat min 1, D2 nya 4 kali 10 pangkat min 1. Ini kita kuadratkan, kemudian kita kali 10, kita ke sana geser. Nah, ini 2 kuadrat 4 kuadrat 16 min 1, kita kalikan dengan pangkat di luar, berarti dikali 10 pangkat min 2 per di bawah juga dikali 10 pangkat min
2 ya, kemudian dikali 10. Berarti pangkatnya kita coret saja, ini sama dengan 1/16 bagi 4, berarti 1/4 dikali 10 sama dengan 10/4, 2,5 ya. Kita dapatkan 2,5 meter per sekon untuk P2 nya ya, yang ini. Oke, bisa kelihatan. Nah, setelah kita dapatkan P2 dari persamaan kontinuitas ini, A1P1 A2P2, lalu kita cari tekanan ini, P2 yang ini, dengan menggunakan persamaan Bernoulli ya. Jelas yang ini boleh dihapus ya, karena papannya kecil. Lihat, kita hapus dulu ini ya, tadi sudah dijelaskan. Kita dulu persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli itu P2 ditambah rho G H2 ditambah 1/2 rho P2 kuadrat sama dengan P1 ditambah rho G H1 ditambah 1/2 rho P1 kuadrat. Ini persamaannya ya. Kemudian dia tanya P2, berarti ini P2 tetap di bagian kiri. Nah, ini yang kita geser atau pindah ke sana. Berarti di sana tetap di sini P1, kemudian P1-nya ditambah rho G. H1 tetap, H2-nya yang ke kanan, berarti H1 dikurang H2. Terus ditambah 1/2 rho P1 tetap, P1 kuadrat. P2 ini yang pindah sana, berarti P2 kuadrat gitu ya. Nah, setelah itu baru kita masukkan ini sama dengan P1 tadi sudah diketahui 2 kali 10 pangkat 4 Pascal. Bu, tidak usah tulis satunya supaya tidak terlalu panjang lagi, ditambah rho nya itu 1000 atau 10 pangkat 3 dikali G 10. Kemudian beda tingginya diketahui H1 dikurang H2 ya. Tadi kalau tidak sempat tertulis, berarti delta H itu sama dengan 2 meter ya, yang ini. Nah, jadi delta H itu sama dengan H1 kurang H2 ya, ini. Nah, jadi kita gantikan di sini H1 kurang H2 sama dengan 2 ya, 2 meter. 2 meter kemudian ditambah 1/2 dikali 10 pangkat 3 P1-nya 10 kuadrat ya. Kemudian dikurang P2-nya tadi kita dapatkan 2,5 kuadrat gitu. Oke, kita selesaikan satu-satu ini ya. Nah, sekarang kita tuliskan dulu ini 2 kali 10 pangkat 4 ditambah 10 pangkat 3 dikali 10. Di sini ada pangkat 1 sebenarnya ya. Jadi berarti 10 pangkat 4 ya, karena pangkatnya dijumlah 3 tambah 1. Berarti 2 kali 10 pangkat 4 juga di sini. Kemudian ditambah 1000, 10 pangkat 3 1000 dibagi 2 500 ya. Berarti 500, 5 kali 10 pangkat 2. Kemudian ini 100 kuadrat. 10 kuadrat 100, kemudian dikurang 2,5 kuadrat 6,25 ya. Terus berarti di sini sama dengan, kita tulis dulu ini ya, kita selesaikan dulu yang sana. Ini boleh juga kita jumlah ya, 2 ditambah 2 berarti 4 kali 10 pangkat 4 ditambah ini 5 kali 10 pangkat 2 dalam kurung kita kurangkan ini, kita dapatkan 93,75. Sudah ya. Nah, terus di sini kalau kita uraikan 4 kali 10 pangkat 4 itu sama dengan, atau kita tulis dulu ya sebentar baru kita uraikan lagi, ditambah ini 5 kali 10 pangkat 2 dikali 93,75 itu hasilnya 46.875. Atau ini kita rubah dulu ke sini ya. Jadi 4 kali 10 pangkat 4 itu 40.000 ya. 10 pangkat 4 10.000 dikali 4 berarti 40.000 ditambah 46.875 kita dapatkan 86.875 Pascal ya, satuannya tekanan
86.875 Pascal ya. Itu P2 atau sama dengan 8,6875 kali 10 pangkat 4 Pascal ya. 1 2 3 4 sini ya, 10 pangkat 4. Oke, ini hasil dari tekanan yang ditanya pada diameter yang kedua, pipa yang kedua ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, walaupun panjang tapi sebenarnya kalau kita pahami konsepnya itu mudah ya.